Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang sakral dan bersejarah. Makam Ki Ageng Pengging Handayaningrat. Makam ini terletak di Jawa Tengah dan merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Jawa. Makam Ki Ageng Pengging Sepuh Boyolali yang nama resminya Makam Sri Mangkurung Prabu Handayaningrat Hing Pamungkas atau Makam Ki Ageng Pengging Handayaningrat. Lokasi makam berada di wilayah Pengging Kamardikan, Bayudono, Boyolali. Ki Ageng Pengging Handayaningrat adalah seorang ulama dan pejuang kemerdekaan yang hidup pada abad ke-16. Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu yang luas dan kemampuan yang luar biasa dalam bidang agama dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berada di makam Ki Ageng Handiningrat yang berada di Boyolali, dan di sini salah satu makam keramat yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Beliau ada di sini adalah salah satu wali Allah yang berada di daerah Boyolali ini, dan merupakan juga dari keturunan dari Majapahit oleh Brawijaya V. Dan itu di sini juga banyak orang-orang yang datang berziarah ke sini untuk mengambil berkah, dan juga ada yang meminta berbagai macam hajat biar dikabulkan. Makam ini juga banyak yang datang memohon doa untuk diberikan kekayaan, diberikan keselamatan, dan juga banyak rumor-rumor yang beredar bahwasanya di sini ada juga tempat-tempat yang meminta seperti pesugihan, dan juga banyak-banyak orang-orang yang dari luar daerah yang datang untuk menziarahi tempat ini. Maka dari itu kita datang ke sini hanya sekedar mengambil berkah dan tidak melanggar dari syariat Islam. Oke, karena beliau itu adalah salah satu wali Allah yang berada di wilayah Boyolali ini, dan juga banyak orang yang datang dengan salah paham bahwasannya di sini adalah tempat-tempat yang bisa mendatangkan kekayaan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi buat jalan untuk masuk ke makamnya. Oke. Di tengah-tengah kompleks makam Ki Ageng Pengging Handayaningrat terdapat sebuah pohon kepuh yang sangat unik dan memiliki misteri yang sangat mendalam. Pohon kepuh ini telah menjadi bagian dari sejarah dan kebudayaan masyarakat Jawa. Menurut legenda, pohon kepuh ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Banyak orang yang percaya bahwa pohon ini dapat memberikan berkah, keselamatan, dan kebijaksanaan bagi mereka yang mengunjunginya. Ada juga yang percaya bahwa pohon kepuh ini memiliki sisi yang lebih gelap. Mereka percaya bahwa pohon ini dapat menjadi tempat tinggal bagi roh-roh yang tidak tenang, dan bahwa mereka yang mengunjungi pohon ini harus berhati-hati agar tidak terkena pengaruh roh-roh tersebut. Meskipun demikian, pohon kepuh di makam Ki Ageng Pengging Handayaningrat tetap menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung. Banyak orang yang datang ke sini untuk bermediasi, berdoa, atau hanya sekedar menikmati keindahan alam yang ada di sekitar pohon ini. Makam Ki Ageng Pengging Handayaningrat bukan hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir bagi seorang tokoh, tetapi juga merupakan simbol kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan bagi masyarakat Jawa. Di tempat ini, kita dapat merasakan aura kebijaksanaan dan keberanian yang masih terasa hingga saat ini.
Dalam sejarah Islam di tanah Jawa, terdapat dua orang tokoh yang dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Nama ini diduga kuat memiliki keterkaitan dengan nama tokoh yang mirip dalam sejarah Islam di Lombok. Tokoh yang pertama adalah Pangeran Handayaningrat atau yang biasa disebut Ki Ageng Pengging Sepuh. Dia adalah putra bungsu Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau yang dalam Hasanah Sejarah Islam di Nusantara dikenal dengan nama Sayyid Husain Jumadil Kubro, yaitu seorang mubalik yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Pangeran Handayaningrat adalah nama yang digunakan setelah menjadi menantu Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yaitu suami dari Ratu Pembayun anak sulung Raja Majapahit tersebut. Nama aslinya adalah Syarif Muhammad Kabungsuan. Atas jasanya terhadap kerajaan, selain menjadi menantu raja, beliau juga diberikan kuasa atas satu tanah perdikan yang selanjutnya menjadi sebuah wilayah kadipaten. Walaupun menguasai satu kadipaten, tetapi hampir tidak ada catatan sejarah yang menyebutnya adipati. Hampir semua menuliskan gelarnya adalah Ki Ageng. Sepeninggal Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh, tahta keraton Pengging dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kebo Kenongo dengan sebutan Ki Ageng Pengging II atau Ki Ageng Pengging Anom. Ki Ageng Pengging II ini adalah ayah dari Mas Karebet, Joko Tingkir yang selanjutnya menjadi raja di Pajang. Awal mula Pengging yang melegenda dalam arti kerajaan berawal dari era ini. Prabu Handayaningrat atau Eyang Joko Tingkir telah berkuasa penuh di Pengging dan sekitarnya sebagai kerajaan vasal Majapahit. Wilayah kerajaan Pengging dimulai dari sebelah barat Sungai Bengawan Solo hingga wilayah Salatiga. Prabu Handayaningrat mempunyai 3 putra, yaitu Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, dan Kebo Amiluhur. Dari Kebo Kenongo menurunkan putra bernama Mas Karebet atau Joko Tingkir. Mas Karebet kelak jumeneng nata menjadi raja di kerajaan Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Makam Ki Ageng Pengging Handayaningrat bukan hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir bagi seorang tokoh, tetapi juga merupakan simbol kebudayaan, kebijaksanaan, dan keberanian bagi masyarakat Jawa. Kita telah menyusuri jejak-jejak sejarah dan menemukan makna yang lebih dalam tentang kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan. Semoga perjalanan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik dan lebih berani dalam menghadapi tantangan hidup. Oke, kita sudah selesai jalan-jalannya untuk mengelilingi makam, sudah selesai juga berziarah. Dan kita sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam karena kuncinya ada halangan tadi, karena ini tentunya digembok. Jadi kita cuman bisa ngambil dari luar dan berdoa dari luar. Semoga apa-apa yang kita hajatkan dan panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini orang-orang yang datang ke sini juga mengambil banyaknya keberkahan dari beliau, karena beliau dianggap adalah wali keramat yang ada di Boyolali ini.
Oke, saya udahin dulu untuk jalan-jalan kita untuk di makam Ki Ageng Handiningrat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.